Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Asik. Oke, kali ini sesuai dengan judulnya, saya akan memberikan tutorial cara membuat animasi orang sedang melempar bola basket ya. Tentu sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang baru. Oke, kita lanjut aja ke tutorialnya. Yang pertama, teman-teman harus membuka aplikasinya, yaitu aplikasi Macromedia Flash 8. Lalu yang selanjutnya, teman-teman tinggal pilih di Create Now, itu ada flash dokumen. Teman-teman klik, lalu teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Lalu di ujung kiri saya ini ya, yang saya arahkan di kursor, itu tinggal teman-teman klik kiri, klik kiri 2 kali. Itu ada layer. Teman-teman tinggal rename dengan cara klik kiri 2 kali, lalu kita ganti yang pertama lapangan. Karena orang main basket itu pasti harus ada lapangannya biar lebih bagus ya. Oke. Untuk membuat lapangan, teman-teman hanya membutuhkan ini ikon yang berbentuk segi 4 atau persegi, dan teman-teman membutuhkan yang namanya line tool. Oke, kita buat dulu untuk perseginya. Di sini kita akan harus lihat untuk tingkat ketebalannya. Teman-teman cara melihatnya di bagian bawah ini ada arah panah ke atas. Tinggal klik, lalu teman-teman tinggal atur ketebalannya. Kita bentuk misalnya untuk lapangan 2 ya, lalu kita turun, terus di bagian ininya, di bagian lainnya kita pilih warna hitam, lalu di fill colornya teman-teman tinggal pilih warna identik dengan lapangan. Ini aja ya, yang biasa identik dengan lapangan. Oke, lalu teman-teman tinggal buat di sini seperti ini ya. Nah, maka kan jadi seperti ini. Oke, lalu teman-teman tinggal buat menggunakan line tool, kita buat garis di sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Maka dia akan berbentuk simulasi seperti lapangan ya. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal buat layer baru di sini, di insert layer. Lalu tinggal kita ganti namanya dengan cara klik 2 kali. Kita buat di situ namanya keranjang, karena di basket itu pasti ada yang namanya keranjang. Oke, untuk memasukkan bolanya yang kita butuhkan hanya line tool dan oval tool yang berbentuk lingkaran. Oke, di line tool kita tekan, lalu kita atur tingkat ketebalannya itu 7 ya. Tapi teman-teman bisa membuat lebih dari 7 juga nggak apa-apa, tinggal segimana sekreasi teman-teman ya. Kita buat lurus dulu segini. Nah, karena sudah tebal, karena kita akan membuat tiangnya dulu ya. Lalu kita ke ini, ke selection tool, kita blok semua, lalu kita pindahkan ke ujung kanan seperti ini. Ketika sudah, teman-teman kita geser aja mundur lagi. Oke, ketika sudah, teman-teman tinggal membuat line tool lagi sedikit, klik line tool, lalu kita geser lagi ya seperti ini. Nah, maka akan jadi seperti itu. Baru kita akan membuat lingkarannya ya, yaitu keranjangnya. Teman-teman klik di bagian oval tool, lalu di bagian fill colornya kita hilangkan, karena kita akan membuat keranjangnya dulu. Lalu di bagian tingkat ketebalan teman-teman tinggal kurangi misalnya 6. Oke, lalu kita buat seperti ini kurang lebih ya, untuk buat lingkar keranjang seperti ini ya. Atau ini ketebalan ya, kita kurangi lagi aja untuk tingkat ketebalannya. Kita buat 5x5. Oke, kita buat 5, baru kita atur keranjangnya seperti ini ya, seperti ini kurang lebih ya.
Lalu teman-teman tinggal membuat apa namanya itu ya, yang serabut-serabut ke bawah ini, apa namanya itulah ya, keranjangnya kita atur lagi tingkat ketebalannya, kita buat 3 karena biasanya itu lebih tipis ya, seperti ini. Lalu kita buat panjang seperti ini ya, panjang. Oke, biar teman-teman tidak ribet, teman-teman tinggal Ctrl C lalu Ctrl V untuk mengkopas. Kita membutuhkan 4 teman-teman, 3 4 seperti ini. Lalu tinggal kita atur tingkat kebengkokannya atau lengkungannya. Arahkan kursor ke tengah sampai dia membentuk ada lengkungan di bawah kursor. Itu tinggal kita tahan, klik kiri tahan, lalu kita atur segimana bagusnya, seperti ini kurang lebih ya. Baru kita atur sebagus mungkin untuk membuat keranjangnya ya, maka dia akan jadi seperti ini. Lalu teman-teman tinggal atur aja segimana bagusnya. Begitu juga dengan garis yang lain ya, seperti ini. Tinggal kita arahkan lagi ke sebelahnya. Oke, lalu kita atur lagi seperti ini, kita buat sebagus mungkin. Oke, lalu ke garis selanjutnya kita buat aja sedikit seperti ini. Kita letakkan di belakangnya seperti ini. Lalu tinggal kita atur lagi di bagian bawahnya. Begitu juga dengan selanjutnya, kita lengkungkan, lalu kita blok, kita pindahkan ke arah sini. Kita sesuaikan, maka akan jadi seperti ini. Lalu tinggal kita buat dengan menggunakan line tool untuk garis tengahnya seperti ini ya. Oke, kita blok, kita copy, lalu kita paste menggunakan Ctrl V dan Ctrl C dan Ctrl V. Kita membutuhkan 2 saja seperti ini. Lalu kita letakkan di ujung, lalu tinggal kita sesuaikan. Begitu juga dengan yang bawah. Seperti ini. Bentar, kurang bagus. Oke, tinggal kita bagusin lagi menggunakan arahan di tombol keyboard teman-teman. Lalu tinggal kita atur lagi ukurannya. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu kita blok semua, kita pindahkan di ujung. Oke, maka dia akan jadi keranjang ya. Jadi kita udah layar lapangan dan layar keranjang. Kenapa saya buat terpisah? Nanti ketika bola itu masuk, dia adalah triknya, nanti saya kasih tahu di layar-layar selanjutnya. Oke, untuk layar selanjutnya kita akan membuat yang namanya orangnya dulu ya. Orangnya dulu. Di sini kita buat orang. Nah, seperti biasa, seperti video-video sebelumnya, cara membuat orang kita menggunakan line tool. Tingkat ketebalannya kita menggunakan 4. Seperti ini kita buat orangnya. Lalu menggunakan kepalanya seperti ini, kita isi fill colornya menggunakan warna hitam. Lalu kita buat kepalanya, lalu kita selection tool, lalu blok semuanya, lalu diarahkan. Akan jadi seperti ini. Oke, kalau kira-kira kakinya atau di bagian tangannya kurang pas,
teman-teman tinggal bisa ngaturnya ya dari sini. Oke, lalu kita blok semuanya, kita pindahkan. Mungkin di sini orangnya terlalu besar, bisa kita kecilkan menggunakan free transform. Tahan shift di tombol keyboard lalu kita kecilkan. Nah, seperti ini. Atau bisa kita kecilkan lagi gunakan shift. Oke. Tapi nggak usah, kayaknya udah pas yang tadi. Nah, seperti ini. Oke. Lalu teman-teman tinggal membuat layar selanjutnya, yaitu bola. Ya, di bola ini teman-teman, yang pertama kita ganti namanya dulu, yaitu bola. Lalu di bola ini kita akan membuat menggunakan oval tool yang berbentuk lingkaran ya. Oke, lingkaran ini kita buat dulu bolanya, kira-kira segini lah. Nah, segini kurang lebih. Lalu kita warnai dengan warna basket, warna apa ya, biru lah ya. Lalu tingkat ketebalannya kita kurangi juga, warna nomor 2. Fill colornya kita warnain apa ya yang cantik ya, inilah ya, warna NBA ini. Warna ini aja lah ya. Lalu teman-teman, supaya bolanya kelihatan menarik, teman-teman perbesar di bagian bolanya. Bagian bolanya ini kita menggunakan line tool ya. Kita udah atur tingkatnya, yaitu kita buat seperti ini. Kita klik selection tool, kita blok, kita copy, kita paste, lalu kita arahkan ke sini, lalu kita bentuk seperti ini bolanya. Begitu juga selanjutnya, kita buat seperti ini, lalu kita bentuk bolanya, kita lengkungkan. Oke, lalu kita klik lagi selection tool, dari tengah ke bawah. Sebenarnya ini nggak ada fungsinya sih, cuman biar menarik aja bolanya, biar nggak kelihatan kaku. Lalu kita perkecil lagi, maka bolanya akan jadi seperti itu, seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bola itu, orang ini bermain dulu ya, bermain bola. Kita pantul dari tangannya ke bawah, ke tangannya lagi, baru dia melempar bola itu ke dalam keranjang lalu turun. Jadi seperti itu konsep untuk yang kita buat ini. Yang pertama, bolanya kita letakkan terlebih dahulu di bagian tangan. Sebelum itu tangannya kita buat dulu di frame pertama ya. Kita buat tangannya itu lurus. Wah, apa ini? Kesalahan. Bolanya kita geser dulu. Tangannya kita buat lurus dulu, teman-teman. Seperti ini. Ya, baru bolanya kita blok. Lalu memegang bola seperti ini. Oke, untuk frame pertama. Lalu frame selanjutnya kita buat di kita langkahin satu frame ya, satu frame kita langkahin, atau mau berdua aja. Nah, itu tinggal gimana teman-teman aja ya. Tapi saran saya bagus ya 2 aja lah ya, 2 frame kita langkahin. Jadi kita buat di frame keempat untuk bola dan untuk orangnya. Dan untuk keranjangnya kita sementara kita hitung kotor, mereka kita buat di frame ke 75. Keranjang kita buat insert frame aja karena dia tidak bergerak. Begitu juga dengan lapangan, insert frame. Oke, baru kita akan fokus ke sini. Oke, untuk frame di frame keempatnya bola itu sudah mulai turun ke bawah ya, seperti ini. Dia akan jatuh ke bawah, lalu tangannya juga di frame yang keempat dia akan turun tangannya. Tangannya turun seperti ini.
Lalu di frame selanjutnya lagi kita kelang 2 frame di sini, berarti insert keyframe. Begitu juga dengan orangnya. Orangnya di selanjutnya frame ini kita buat tangannya jadi lurus. Oke, begitu juga dengan bolanya. Bolanya akan pindah ke atas. Seperti ini ya, ke atas gini ya. Lalu untuk selanjutnya di frame ke 10 kita insert keyframe lagi. Begitu juga dengan orangnya. Di frame ke 10 ini tangannya sudah menempel ke sini ya, sudah menempel. Nah, ini kan bolanya kayak seakan-akan dia ketimpa nih, dia menimpahi tangannya. Nah, caranya gimana? Caranya orang di layar orangnya ini kita pindah ke atas. Nah, maka tangannya akan berada di atas bola. Jadi seperti ini. Oke, lalu langkah selanjutnya teman-teman tinggal membuat orang ini lompat dari sini ke atas. Lalu orang itu akan melempar bola. Oke, caranya gimana? Kita insert frame lagi, kita kelang 2 frame. 2 frame itu juga dengan bolanya dan orangnya. Oke, orangnya terlebih dahulu kita gerakkan di frame selanjutnya, yaitu ke atas. Sub seperti ini. Ya. Lalu bolanya juga kita buat naik ke atas seperti ini. Oke. Baru langkah selanjutnya kita kelang 2 frame lagi. Oke. Bola ini akan terbang ya, tentunya terbang ke sini. Dan di orangnya dia sudah turun ke bawah. Oke, lalu kita fokus ke bolanya dulu ya. Ke bolanya kita kelang 2 frame. Bolanya akan ke sini. Kita kelang lagi 2 frame, insert keyframe. Oke, kita atur jalannya, insert keyframe lagi. Oke, insert keyframe lagi, insert keyframe lagi sampai dia mengarah ke dalam keranjang ya. Insert keyframe lagi, insert keyframe lagi sampai masuk ke dalam. Insert keyframe lagi, lalu dia akan jatuh. Insert keyframe lagi, dia jatuh ya. Lalu insert keyframe lagi, dia mantul ke atas. Insert keyframe lagi, dia ke bawah. Insert keyframe lagi, dia jalan. Seperti inilah contohnya. Lalu di bagian orangnya di frame selanjutnya yang tadi kita terusin insert keyframe, kita buat tangannya kembali normal seperti ini. Lalu di frame kelima kita buat insert keyframe. Oke, lalu akan kita lihat hasilnya. Tapi sebelum itu kita hapus dulu di bagian ini karena tidak sampai situ ya. Kita klik, kita blok, kita remove frame. Oke, lalu kita lihat hasil editing kita dengan menggunakan Ctrl Enter. Maka jadinya akan seperti itu. Nah, di sini kan bolanya, perhatikan teman-teman, perbolanya dia di atas atau di samping keranjang. Dia jadi nggak masuk. Nah, caranya biar dia masuk, teman-teman tinggal buat bola ini itu di bawah keranjang. Nah, jadi bolanya itu dia bakal masuk ke dalam keranjang. Seperti itu ya. Ini kenapa saya bilang kita harus pindah membedakan keranjang dengan lapangan, supaya
ketika kalau seandainya kita gabung, kita buat keranjangnya ini layarnya di atas bola, maka bolanya ketika di dalam lapangan dia akan tertutup. Maka kita harus memisahkannya. Oke, selanjutnya supaya bola ini kelihatan lebih tidak patah-patah ya, karena kalau kita lihat di sini di bagian bolanya ini dia masih patah-patah ya, teman-teman bisa lihat tuh untuk pergerakan bolanya dia masih patah-patah ya, ini masih patah-patah. Caranya gimana? Di waktu dia melempar, nah di frame kesini dia sudah mulai melempar nih. Nah di sini teman-teman tinggal klik kanan lalu klik Create Motion Twin. Begitu juga dengan selanjutnya, terus sampai selanjutnya. Semuanya sudah dibuat Create Motion Twin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ingat ya, di waktu dia melempar saja, berarti di bagian frame ke sini. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah yang bisa saya sampaikan untuk konten kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share bila ilmu ini bermanfaat. Dan jangan lupa jika ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Dan mungkin ada dari beberapa teman-teman yang ingin merequest apa sih yang mau kita buat ke depannya, itu bisa juga teman-teman tinggal request di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.